Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai praktikum biologi dasar yang berjudul Interaksi Organisme, Simbiosis, Predasi, dan Kompetisi. Kami dari kelompok 3, angkatan 2021 dengan jumlah anggota kelompok 74 orang. Dikarenakan jumlah anggota kelompok yang sangat banyak, kemudian dibagi lagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dengan anggota kelompok 37 orang membahas mengenai praktikum 12, dan kelompok kedua dengan jumlah anggota kelompok 37 orang juga membahas mengenai praktikum 13. Dapat dipastikan bahwa semua anggota kelompok berperan aktif dalam pembuatan video ini. Mari kita simak penjelasan mengenai praktikum 13 berikut ini. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah yang pertama, memberi contoh berbagai interaksi antar spesies. Adapun interaksi antar spesies dapat dikategorikan menjadi simbiosis, predasi atau predaktori, dan kompetisi. Dan yang kedua adalah menyebutkan strategi mangsa untuk menghindari pemangsa. Contohnya simbiosis komensalisme, yaitu hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan pihak yang lain tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Contoh dari simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara anggrek dengan inangnya. Jadi untuk alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum 13 ini yaitu alat tulis menulis dan juga lapangan. Lapangan yang dimaksud yaitu tempat yang digunakan untuk mencari interaksi organisme, yang dimana kali ini digunakan ekosistem hutan, danau, dan juga halaman rumah. Cara kerja yang pertama, lokasi penelitian meliputi ekosistem air asin, laut, pantai, ekosistem air tawar, danau atau kolam atau juga sungai, dan ekosistem darat, hutan hujan tropis atau padang rumput. Tentukan area pengamatan Anda. Nah, untuk cara kerja yang B adalah carilah contoh-contoh untuk bentuk-bentuk interaksi berikut. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua ada simbiosis komensalisme, yang ketiga ada simbiosis parasitisme, dan yang keempat adalah predasi dan bagaimana strategi mangsa untuk menghindari pemangsa. Dan yang kelima atau yang terakhir ada kompetisi dan sumber penyebab kompetisi, antara lain makanan, air, cahaya, dan lain sebagainya. Baik, saat ini kami akan mengamati interaksi apa saja yang terdapat dalam suatu ekosistem hutan. Hutan disebut ekosistem karena di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara komponen biotik dan lingkungan sekitarnya. Baik, saat ini kita akan mengamati interaksi simbiosis mutualisme antara bunga dan kupu-kupu, di mana kupu-kupu dapat menguntungkan bunga dengan membantu proses penyerbukan dari bunga tersebut, dan bunga dapat menguntungkan kupu-kupu dengan memberikan makanan berupa madu atau nektar kepada kupu. Nah, ini merupakan contoh interaksi simbiosis mutualisme antara kupu-kupu dan bunga. Pada saat ini kami akan menjelaskan tentang simbiosis komensalisme, lebih tepatnya yaitu simbiosis interaksi antara bunga anggrek dengan inangnya. Pada praktikum kali ini kami akan memilih tempat di Kabupaten Bola Amongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu simbiosis komensalisme. Jadi simbiosis komensalisme merupakan suatu interaksi yang terjadi antar dua organisme yang berbeda, di mana organisme yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme yang lain tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Interaksi yang terjadi, simbiosis yang terjadi antara tumbuhan anggrek dengan inangnya merupakan simbiosis komensalisme, di mana tumbuhan anggrek akan memperoleh air dan nutrisi dari tumbuhan inangnya sehingga anggrek dapat hidup dan berfotosintesis. Nah, namun adanya hal tersebut tidak bermasalah bagi tumbuhan inang. Tumbuhan inang tidak mendapatkan kerugian dengan adanya tumbuhan anggrek tersebut.
Jadi, kesimpulannya hubungan antara anggrek dan tumbuhan guna itu tergolong simbiosis komensalisme, karena anggrek diuntungkan, sedangkan tumbuhan inang tidak dirugikan. Anggrek diuntungkan karena mendapat tempat hidup dengan menempel di tumbuhan inang. Adalah tumbuhan tanduk rusa dan inangnya yang merupakan contoh dari interaksi simbiosis komensalisme pada ekosistem darat. Seperti halnya pada anggrek dan tumbuhan inang, tanduk rusa yang menempel pada pohon inangnya diuntungkan karena mempunyai tujuan untuk mendapatkan air, sinar matahari, dan berbagai senyawa untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan tumbuhan inang tidak dirugikan karena akar tanduk rusa tidak menyerap unsur hara dari dalam batang. Mengenai ekosistem halaman rumah. Nah, ekosistem halaman rumah ini terjadi interaksi antara tanaman anggrek dengan pohon melati. Tanaman anggrek ini memiliki nama latin Phalaenopsis veloicae dan pohon melati ini dengan nama latin Jasminum. Sehingga terjadi interaksi ekosistem antara bunga anggrek dengan tanaman melati. Nah, interaksi apa yang terjadi pada ekosistem ini? Yaitu interaksi simbiosis komensalisme. Kenapa simbiosis komensalisme? Seperti kita lihat, bunga anggrek ini hidup atas sumber tanaman bunga melati ini. Tetapi tanaman melati ini bersumber dari sumbernya sendiri, tidak dari tanaman lain. Namun pada bunga anggrek ini terjadi pengampungan dengan bunga melati ini. Nah, karena tanaman anggrek ini mengampung sehingga dia dapat diuntungkan dari tanaman melati ini. Namun tanaman melati ini tidak dirugikan ataupun diuntungkan, sehingga terjadi interaksi ekosistem antara bunga melati ini dengan bunga anggrek, sehingga interaksinya adalah simbiosis komensalisme. Contoh simbiosis komensalisme yang ada di ekosistem halaman rumah saya. Ini adalah salah satu contoh simbiosis komensalisme, yaitu tanaman sirih yang menempel atau merambat pada pohon jambu. Tanaman sirih ini mendapatkan keuntungan berupa tumpangan pada pohon jambu, tetapi pohon jambu ini tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak mendapatkan kerugian, sehingga terjadilah simbiosis komensalisme. Pohon dan benalu merupakan contoh interaksi simbiosis parasitisme. Benalu mendapatkan makanan dari inangnya, yaitu tumbuhan atau pohon, sedangkan benalu tidak memberikan apa-apa kepada inangnya. Salah satu simbiosis yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang dimana pihak yang lain dirugikan dan pihak yang satu diuntungkan. Seperti contoh pada samping saya yaitu benalu dan pohon ini, yang dimana benalu ini diuntungkan karena mengambil makanan dari pohon ini, sedangkan pohon ini dirugikan karena makanannya diambil, dan bisa saja pohon ini waktu mati. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu simbiosis parasitisme. Lokasi yang menjadi tujuan penelitian saya yaitu pada ekosistem darat, tepatnya di Kecamatan Lebih Utara, Kelurahan Pintu Kota Besar. Saat ini sebelum saya masuk dalam penjelasan, saya akan menjelaskan sedikit apa itu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan kondisi ketergantungan antara pihak yang satu, di mana pihak yang pertama mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak yang lainnya mendapatkan kerugian. Benalu atau Loranthus adalah sejenis tumbuhan parasit yang banyak menyerang dan merusak berbagai jenis tanaman perkebunan, di mana tumbuhan ini menyerap makanan atau nutrisi dari tanaman yang ditumpanginya tersebut, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada tumbuhan yang ditumpanginya. Dari penelitian yang telah dilakukan ini, simbiosis parasitisme hidup bergantung dari inangnya, di mana nutrisi makanan didapat dari inangnya tersebut.
Pada saat ini kami akan menjelaskan tentang predasi. Kami memilih tempat praktikum di Jalan Kayu Bulan, Malalayang 1, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Pengertian predasi. Predasi adalah interaksi biologis ketika suatu organisme pemangsa membunuh dan memakan organisme yang lain yang merupakan pemangsanya. Contoh predasi. Tumbuhan kantong semar memakan serangga yang hidup di atasnya. Kedua, singa yang memakan rusa. Ketiga, domba, sapi, kambing, kuda, dan keledai yang memakan tumbuhan. Ketiga, buaya yang memangsa zebra. Keempat, elang yang memakan ular dan kelinci. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil contoh yaitu sapi dengan rumput. Dan di sini sapi sebagai pemangsa dan rumput sebagai mangsa. Di sini kita dapat melihat contoh dari predasi secara langsung, yaitu sapi dengan nama latin Bostaurus yang berpredikat sebagai pemangsa, memangsa rumput dengan nama latin Cyperus rontontus yang berpredikat sebagai mangsa. Inilah contoh secara langsung. Ekosistem yang saya ambil yaitu ekosistem hutan yang terdapat di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan contohnya yaitu predasi. Setelah contohnya yang saya ambil kantong semar. Kantong semar adalah tumbuhan yang sangat unik dengan nama lain Nepenthes sp yang merupakan tanaman yang menggantungkan hidupnya sebagai pemakan serangga dan hewan kecil lainnya, dan tanaman ini juga dikenal sebagai tanaman karnivora. Kantong semar mengonsumsi serangga yang terdapat di sekitarnya untuk bertahan hidup, yaitu caranya ketika ada serangga yang kecil yang hinggap di atasnya, kantong semar akan membukakan katupnya dan memakan serangga lalu menutupnya. Nah, protein dan asam nukleat yang terkandung dalam serangga inilah yang diperlukan oleh kantong semar sebagai nutrisinya. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kompetisi. Lokasi penelitian yang kami ambil yaitu ekosistem darat. Lebih tepatnya di Jalan Kayu Bulan, Malalayang 1, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Sebelumnya kami akan menjelaskan mengenai kompetisi. Kompetisi adalah interaksi antara individu-individu dalam satu atau beberapa organisme. Selanjutnya contoh-contoh kompetisi yaitu yang pertama, serigala dan beruang yang bersaing mendapatkan mangsa yang sama di habitatnya, dan yang kedua, singa dan hiena yang bersaing mendapatkan mangsa yang sama di habitatnya. Saat ini kami kelompok akan menjelaskan mengenai contoh kompetisi. Contoh kompetisi yang kami ambil adalah kompetisi atau persaingan antara tumbuhan untuk mendapatkan sinar matahari dan air. Tumbuhan dengan akar yang kuat dan besar akan mendapat air lebih banyak. Tumbuhan yang memiliki batang tinggi juga mendapat sinar matahari yang banyak dan berpotensi menutupi sinar matahari ke tumbuhan lain yang lebih kecil atau pendek. Jadi kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan yaitu mengenai contoh ekosistem, di mana dalam ekosistem ini sering terjadi kompetisi atau persaingan antara tumbuhan dengan tumbuhan yang lain untuk merebutkan sinar matahari dan air. Nah, di sini kita bisa melihat contoh dari tumbuhan yang mendapatkan sinar matahari bagus dan dengan tumbuhan yang tidak mendapatkan sinar matahari yang bagus, seperti yang ada di belakang ini. Dari hasil yang telah dijelaskan oleh para praktikan, dapat dilihat bahwa simbiosis memiliki 3 macam, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme. Simbiosis ini merupakan hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan. Hal ini dapat kita lihat pada interaksi antara kupu-kupu dan bunga. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Simbiosis ini terjadi di mana pihak yang satu diuntungkan, sedangkan pihak yang lain dirugikan tanpa menyebabkan kematian langsung. Hal ini dapat kita lihat pada benalu yang terdapat pada pohon mangga dan juga pohon kelapa. Yang ketiga, simbiosis komensalisme. Simbiosis ini merupakan hubungan antara dua organisme, di mana organisme A mendapatkan keuntungan dari organisme B, sedangkan organisme B tidak terpengaruh oleh organisme A.
Hal ini dapat kita lihat pada interaksi antara sirih dan pohon jambu, tumbuhan tanduk rusa dengan inangnya, bunga anggrek dengan inangnya, pohon jambu dan juga vanili, serta bunga anggrek dan bunga melati. Kompetisi adalah suatu persaingan ataupun usaha yang dilakukan suatu individu ataupun makhluk hidup untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dari individu lainnya. Predasi adalah bentuk interaksi antara organisme yang salah satu berperan sebagai predator atau pemangsa dan yang lainnya sebagai prey atau mangsa. Predasi dapat dilihat dengan jelas pada rantai makanan dan jaring-jaringan makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan antara konsumen 1 dan konsumen 2, konsumen 2 dan konsumen 3, dan seterusnya. Persaingan antar organisme dapat berakibat pada ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang. Persaingan jangka pendek menyebabkan perubahan ekologi dan persaingan jangka panjang menyebabkan terjadinya evolusi. Strategi mangsa untuk menghindari peluang atau kesempatan di mangsa. Yang pertama ada kamuflase, yang kedua ada pertahanan, yang ketiga ada respon melarikan diri, yang keempat ada mimikiri, dan yang terakhir ada lomba senjata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.